Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Kepala SMK Islamic Center Kabupaten Cirebon dengan Ibu Halimatus Sa'diyah SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Saya izin untuk mewawancarai ya Bu ya. Monggo. Ini terkait dengan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah Ibu. Dan saya juga izin ini nanti hasil wawancara ini saya akan analisis Bu, dan hasil videonya saya akan share di channel YouTube saya serta LMS di PMM ya Bu ya. Silakan. Pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kasus-kasus dilema atau bujukan dilema atau bujukan moral ya, dilema etika dan bujukan moral yang ada di Islamic Center ini adalah biasanya saya melihat apabila ya kasus-kasus itu ya yang harus saya ambil keputusannya itu yang keputusan yang mengakibat dilema etika itu apabila kita berhadapan dengan nilai-nilai yang sama-sama benar, Jadi benar-benar, nah mana yang saya ambil itu adalah yang dilematis. Akhirnya menimbulkan dilema bagi diri kita ya. Ini mana yang paling baiknya, itu yang dilematis. Nah, sementara yang keputusan bujukan moral itu apabila ada kasus-kasus yang benar salah. Saya mau ngambil benar, tapi saya nggak enak sama yang salah ini. Nggak enak karena rasa kasihan, atau nggak enak karena dia senior, atau dia sudah sepuh, atau dia apa. Nah itulah yang dikatakan, yang saya anggap itu dilema etika gitu. Ada ini. Begitu ya Bu. Yang nomor 2-nya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah mungkin saya akan mengambil keputusan yang baik untuk semuanya, yang universal ya. Ininya tuh secara teoritis ya ini ya. Keputusan yang saya ambil itu harus yang keputusan yang berpihak pada semua orang dan berpihak pada khususnya pada peserta didik. Itu yang akan saya ambil. Ya walaupun nanti saya harus bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut gitu, baik buruknya itu. Oke. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama itu langkahnya itu saya harus mengidentifikasi dulu masalahnya, apa masalah yang ada itu. Kemudian setelah mengidentifikasi, saya juga harus tahu siapa-siapa yang terlibat. Siapa yang terlibat dalam kasus tadi. Setelah tahu siapa yang terlibat, baru saya juga harus mencari fakta. Yang ketiganya cari faktanya, cari datanya. Terus setelah cari data, baru kemudian kita uji keputusan tadi yang setelah terbatas saya ada bayangan lah, keputusan bayangan itu kita uji dengan cara urun rembuk dengan tim manajemen biasanya. Tim manajemen ini bagaimana nih apabila saya mengambil keputusan ini. Nah kalau kata tim manajemen, iya kayaknya bagus atau tepat, ya saya akan ambil keputusan itu. Tapi kalau kurang tepat, saya juga akan uji cari lagi alternatif lain dari keputusan itu sampai mendapatkan keputusan yang tepat. Oke, ya. Yang nomor 4, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Yang pertama, hal-hal yang efektif itu saya harus maksudnya tahu bahwa keputusan yang saya ambil harus berpihak pada siswa tadi, berpihak pada murid, terus harus dapat prinsipnya kebajikan bagi semua orang. Keputusan itu harus baik untuk semuanya dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang ada pada diri kita gitu, bahwa saya memegang bahwa ini adalah baik, maksudnya dari moral saya sendiri. Menurut moral saya sendiri itu baik, betul, terus dan
Dan juga harus, menurut saya juga, itu keputusan juga harus baik juga untuk orang lain. Jadi tidak hanya baik untuk diri sendiri orang, atau baik orang lain, untuk orang lain baik, tapi untuk diri saya sendiri tidak baik juga nggak boleh. Gitu. Harus saya ambil baik bagi kami, bagi saya sendiri yang pengambil keputusannya nanti soalnya berdampak. Dari keputusan itu kan berdampak. Berdampaknya itu bagaimana, itu bisa dampak pada diri saya dan dampak pada orang lain. Jadi yang kira-kira dampaknya minimalis. Iya, betul Ibu. Yang nomor 5 Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya biasa. Ada banyak tantangannya banyak, itu terutama pada orang-orang yang kadang tidak mau menerima. Yang kontra. Dan saya mengambil keputusan tadi yang waktu awal. Saya ngambil keputusan A. Ternyata keputusan A itu merugikan beberapa pihak. Tapi merugikan hanya beberapa pihak. Nah, saya nggak enak akan merugikan orang itu. Kenapa? Karena mungkin yang mengalami karena ada senioritas atau orang yang bagaimana berpengaruh. Nah, nanti bagaimana? Sementara kalau tidak diambil keputusan itu, saya juga salah. Iya. Nah, itu tantangannya. Jadi biasanya tantangannya menghadapi orang-orang yang rasa subjektivitas, ya, menghadapi orang-orang yang kontra, bukan orang yang kontra ya, menghadapi orang-orang yang dirugikan yang punya pengaruh. Oh iya betul ya. Betul kan? Ya, susah menghadapi orang-orang yang punya pengaruh, ya terserah pengaruhnya, apakah pengaruh pribadi sih, misalnya ada hubungan keluarga, bisa saja kan, hubungan pertemanan, itu akan mengakibatkan keputusan kita jadi subjektif biasanya. Itu agak susah ya. Nah, itu tantangannya itu. Oke, yang nomor 6 Ibu, apakah Ibu memiliki nih sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan Ibu juga apakah langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya, Bu? Saya tidak memiliki jadwal. Apabila ada kasus, saya berusaha untuk tadi menyelesaikan kasus itu langsung ya, langsung pada saat itu juga, karena kalau ada kasus dilama-lamain nunggu jadwal ya nanti parah. Nah, itu jadi tidak ada jadwal tertentu. Kalau ada kasus, selesaikan kasus itu. Lebih cepat, lebih baik ya Bu ya. Yang nomor 7 Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada, yaitu pihak pengurus yayasan. Yayasan. Pengurus yayasan dan tim manajemen. Selama ini saya berusaha, ya tadi sebelum mengambil keputusan, saya konsultasi dulu dengan belum konsultasi ya, maksudnya saya bicarakan dengan tim manajemen dulu. Setelah itu tadi minta pendapat dari yayasan. Nah, itu baru ya, harus tim manajemen dengan yayasan itu yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir nih Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Ibu? Ya, pelajaran yang dapat diambil itu, yang pertama kita harus memegang teguh ya tadi. Prinsip hati nurani. Hati nurani terutama yang itu. Yang pertama hati nurani. Yang kedua kita harus cermat, smart dalam mengambil keputusan itu. Terus ya kalau sudah yakin aja kalau memang itu keputusan itu baik untuk semuanya, ya harus kita jalanin. Apapun nanti respon dari orang-orang yang merasa dirugikan, ya kita harus hadapi. Itulah resiko pimpinan itu harus mengambil keputusan. Walaupun ya tadi dilema etika lah, walaupun memang kadang nggak enak, ini tuh orang berpengaruh tapi kok itu iya pasti ada ya Bu. Betul sekali. Oke Ibu, terima kasih nih atas wawancaranya. Alhamdulillah ini insya Allah sangat membantu saya Ibu dalam menjalankan tugas saya. Semoga Ibu dalam menjalankan tugas Ibu sebagai kepala sekolah itu berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Amin. Tidak ada lagi dilema etika yang Amin. Ada aja. Pasti ada aja. Cuma harus bisanya kita
pasti setiap hari itu ada. Oh, ada aja. Ada ya, Bu, ya? aja. Apalagi ini di SMK ya, Bu ya. Betul, ada aja, pasti adanya. Kalau tidak ada nggak mungkin. Nggak mungkin. Selama kita hidup ada aja. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu juga. Sama-sama. Alhamdulillah wawancara kita sudah selesai. Enggak Ibu, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Ibu. Yo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Etnawati, CGP Angkatan 11 dari Kota Cirebon yang bertugas di SMA Negeri 7 Cirebon. Dalam video kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 7 ya Pak ya. Perkenalkan, beliau adalah Dr. Andes Iman Setiawan, MAG ya Pak ya. Bapak, saya izin mewawancarai Bapak dan insya Allah boleh. Pak ya. Ya boleh. Pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral Pak? Dalam kasus demikian itu, saya selaku kepala sekolah yang mengidentifikasi dulu permasalahan mana yang termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral, mana yang baik dan mana yang lebih baik dan lain sebagainya. Saya identifikasi dulu, jadi menampung dulu permasalahan mana ini sebelum memberikan keputusan. Menampung dulu ya Pak Ya, mana yang lebih mengidentifikasi baik. permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Ya, betul, menampung dulu. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Selama yang saya jalankan selama ini itu saya minta bantuan dari para wakil kepala sekolah. Kita kan wakil kepala sekolah ada 4 ya, ada bidang kurikulum, ada bidang kesiswaan, ada bidang sarana prasarana dan ada humas. Saya mintain bantuan, minta masukan dari para wakil kepala sekolah, juga pada BK ya, guru BK. Saya libatkan guru BK dan juga wali kelas. Barangkali ada permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan wali kelas. Ya, bisa masukan semuanya dari ya stakeholder yang ada di SMA Negeri 7 lah. Untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah yang pertama tadi mengumpulkan mengumpulkan para wakasek, kemudian ada permasalahannya kemudian dikemukakan dengan di wakasek itu. Kemudian minta masukan dari para wakasek, bapak ibu guru, bapak ibu BK, juga wali kelas. Ini ada dilema yang begini-begini. Bagaimana menurut bapak-bapak ini yang lebih baik? Ya rembukan dulu, mana yang dipentingkan dulu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Hal-hal yang sangat efektif itu adanya masukan dari para wakasek, juga para pembina dan para guru-guru BK itu. Sebab mereka yang langsung terjun. Iya. Saya manajer yang manajer kan biasanya ada cuma laporan aja. Nah, sehingga mereka lah yang langsung terjun ya. Jadi mereka lebih paham. Lebih paham, betul ya, begitulah, lebih paham. Yang nomor 5 Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ETK Pak? Hal yang menjadi tantangan itu kadang-kadang saling ingin mempertahankan diri masing-masing. Ini Pak yang lebih bagus ini. Ini harus diutamakan. Nah, itu saling merasa lebih gitu ya, gitu. Sehingga itu yang menurut. Tapi kan
yang namanya kepala sekolah ada di tengah-tengah. Kemudian ambillah keputusan, sabar gitu ya. Jangan dulu gini. Permasalahannya jangan sampai muncul sampai ke atas atau sampai dilema yang saling terjadi, saling gontok-gontokan dan lain sebagainya. Gitu. Harus jadi penengah ya Pak. Iya. Ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memang memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Yang dijalankan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu tidak ada jadwal tertentu. Ya seperti ini aja kan, kadang-kadang saya mau gini, ada permasalahan baru kita dalam mengambil keputusan. Kalau memang itu permasalahannya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu ini, ya bisa langsung diselesaikan. Tapi kalau memang ini permasalahannya itu menyangkut orang banyak misalkan dan lain sebagainya, ya tetap minta waktu, kemudian biasanya sampai sehari atau 2 hari gitu. Tapi terjadwal mah tidak ada. Masalah juga kan nggak terjadwal. Iya, yang namanya masalah kan muncul kan kayak kemarin aja masalah kayak kemarin kan masalah itu sampah kan ujuk-ujuk aja. Iya betul. Ada masalah pasti lah siapa yang nggak dijaga gitu. Yang nomor 7 Pak, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang etika? Yaitu yang mempermudah bagi saya dalam membuat keputusan itu ya masukan-masukan yang positif, yang baik dari stakeholder yang ada di SMA 7 ya, kayak tadi itu ya Pak Kasek, ada juga wali kelas, ada juga guru BK, dan memang yang paling banyak biasanya dari guru BK. Oke, pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Hikmahnya kita ngambil yang pasti ada hikmahnya lah. Sesuatu keputusan pasti ada hikmahnya, dan kita tidak boleh langsung seudon kepada hal-hal kepada orang-orang tertentu. Kita tetap seudon menghindari seudon, tetapi kita husnudon saja. Kita nanti mengambil pasti sesuatu itu pasti ada hikmah. Kalau begitu saja Bapak pertanyaan untuk sesi kali ini. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama Bu, sama-sama. Mangga. Hasil perbincangan kita saya akan alih dulu Pak sebagai jawaban dari tugas yang kita dapatkan di PGP. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Mudah-mudahan Ibu cepat selesai amin. Dan tetap semangat dalam mengikuti guru penggerak dan menjadi guru yang diandalkan. Amin Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ernawati, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah dari SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Remahabang, Kabupaten Cirebon, bersama Bapak Anwar Munfasil SPDED. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Izin untuk mewawancarai Bapak terkait dengan keputusan sebagai kepala sekolah ya Bapak ya. Saya izin juga mencatat ini hasil wawancara, karena hasil wawancara ini saya akan analisis Pak. Saya akan upload di dalam YouTube saya dan juga LMS PMM Pak. Ya, pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk dilema etika memang muncul ya di setiap kehidupan dia, termasuk di dalam sebuah lembaga. Kadang muncul dan ini sangat sulit untuk kita pecahkan. Namun yang menjadi prinsip dalam pemecahan masalahnya, kalau di SDIT Al-Irsyad atau saya sebagai kepala sekolah,
itu melihat dari pertama adalah kepentingannya. Artinya kepentingan itu kepentingan sebuah individu atau kepentingan sebuah kelompok tertentu. Nah itu. Kalau misalkan sudah mengetahui kepentingan, nanti juga kita akan ke tahap berikutnya yaitu terkait dengan prinsip di dalam sebuah permasalahan tersebut. Misalkan prinsipnya berkeadilannya dalam lingkup apa? Misalkan keadilannya dalam lingkup mikro atau dalam lingkup makro. Juga termasuk di dalam mengidentifikasi besar permasalahan tersebut gitu. Nah itu memang sangat dilematis sekali, sangat sulit sekali untuk mengambil sebuah keputusan ketika ada yang itu etika moral seperti itu. Nah, paling itu dua prinsip itu aja yang menjadi dasarnya. Iya Pak, kepentingan sama berkeadilan ya Pak ya. Kayak yang nomor 2 Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, untuk mengambil sebuah keputusan biasanya saya selalu meminta pendapat dari warga sekolah, misalkan dari guru atau dari pimpinan saya gitu. Kemudian juga tidak kalah pentingnya juga dari stakeholder, misalkan seperti komite sekolah maupun Korwil, sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang sama-sama penting, sama-sama kepentingannya baik, tapi dengan banyaknya pendapat-pendapat dari orang lain itu akan jauh lebih baik seperti itu. Betul ya Pak, betul, meminta pendapat dari warga sekolah ya Pak ya. Yang nomor 3 Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk prosedurnya biasanya kita mengadakan pekan sharing. Pekan sharing itu biasanya di hari Sabtu. Di hari Sabtu minggu ke-1, 2, 3. Nah, karena di hari Sabtu itu anak-anak libur. Nah, disitulah kesempatan semua warga sekolah, artinya semua pendidik maupun pendidikan itu sharing ada sesuatu hal permasalahan apa. Nah, setelah itu baru nanti kita selesaikan di dalam sebuah forum rapat, tergantung masalahnya. Kalau misalkan masalahnya memang lingkupnya mikro, maka biasanya saya akan membentuk sebuah tim biasanya dari guru senior, kemudian dari Wakasek. Nah, kalau misalkan dari tim kecil ini belum bisa menyelesaikan masalah, biasanya saya ke tingkat lebih atas, yaitu atasan saya. Atasan saya itu ada 2. Ada atasan internal, ada atasan eksternal. Internalnya adalah Lajnah Pendidikan yang ada di intern Al-Irsyad. Untuk eksternalnya biasanya Korwil. Nah, disitulah keputusannya. Baru nanti keputusan itu nanti kita sosialisasikan ke forum yang lebih luas gitu, ke semua warga sekolah atau ke semua pegawai, seperti itu. Berarti di dalam dulu ya Pak ya, baru kalau nggak bisa kita keluar. Iya. Yang nomor 4 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif pertama adalah dengan musyawarah. Itu dengan musyawarah, tapi dalam intern dulu. Dalam intern dulu, kita tidak dulu minta bantuan ke pihak luar. Kita di pihak dalam dulu, lalu kita bersama-sama bermusyawarah dari kepentingan-kepentingan tersebut, ada mengacu pada kepentingan apa? Pada kepentingan sebuah personal maupun kelompok. Dan kemudian yang paling terpenting adalah, yang paling efektif adalah keputusan tersebut memiliki jangka panjang tidak. Itu kalau misalkan ada sebuah pilihan keputusan yang memang berlakunya pada jangka pendek, tapi ada yang lebih baik dalam jangka panjang, maka disitulah akan diimbangkan mana yang akan diputuskan seperti itu. Ya, betul sekali. Yang nomor 5 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Biasanya adalah kasus dari kebijakan yang biasa mengatur tentang
kebijakan keuangan. Nah itu yang paling sulit untuk sangat kita riskan ya putuskan. Pak ya kalau keuangan. Iya, kalau di swasta kan ada keuangannya, keuangan. Nah, ya kalau yang lain insya Allah masih bisa. Paling itu aja Pak. Yang nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung nih menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk sama prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan? Untuk penyelesaian masalah itu kita melihat dulu jenis masalahnya. Kalau memang permasalahan itu harus ya atau darurat itu maka akan diselesaikan pada saat itu juga. Tapi ketika permasalahan itu yang sifatnya kebijakan jangka panjang biasanya nanti kita tampung dulu, yaitu nanti berada di akhir pekan tersebut. Nah, di akhir hari Sabtu itu, ya Pak ya? Ya, di hari Sabtu itu. Nah, jadi tergantung bagaimana permasalahan itu. Kalau memang harus diputuskan saat itu juga, biasanya kita langsung briefingkan. Nah, itu waktu briefing itu dari mulai jam 0. Biasanya kita sebelum anak-anak masuk, ketika ada sebuah kebijakan yang perlu diputuskan, maka kita briefingkan pagi hari sebelum KBM dimulai. Atau ketika istirahat, sehingga waktu KBM itu tidak terganggu seperti prinsip. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Jelas ada pihak yang sangat membantu ya. Biasanya itu yang paling banyak membantu itu adalah selain komunitas guru yang ada di sini juga biasanya komite, kemudian Korwil, paling pihak-pihak itu yang bisa membantu memberikan masukan terkait dengan kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak dapat ambil atau dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu? Ya, terkait hikmah yang bisa diambil sebetulnya sebuah permasalahan sebesar apapun itu akan bisa kita selesaikan kalau kita bermusyawarah, kalau kita berbagi permasalahan tersebut. Jangan mengambil sebuah keputusan yang muncul dalam satu pihak atau misalkan pribadi, karena biasanya kalau satu pihak itu ada kepentingan yang sifatnya kurang objektif, sangat subjektif, sehingga bisa jadi keputusan itu malah justru akan muncul permasalahan baru. Jadi masalah itu malah berbagi dengan yang lain untuk menyelesaikannya, yaitu dengan adanya kita libatkan guru, wakasek, kemudian yayasan maupun dari komite dan dinas pendidikan. Baik Bapak, terima kasih ini wawancaranya. Ini sangat bermanfaat bagi tugas saya Pak. Insya Allah nanti saya share ini hasil video kita ini dan saya akan upload juga di channel YouTube itu. Terima kasih atas bantuan Bapak. Terima kasih juga kepada sekolahnya Bapak. Semoga lancar semuanya ya Pak ya. Semoga Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.